Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing pertama saya, Ibu Insinyur Azwa Nirmala MP, dan dosen pembimbing kedua saya, Ibu Fitriana Meilasari SSI MT. Yang terhormat, dosen penguji pertama saya, Bapak Budi Purwoko STMT, dan dosen penguji kedua saya, Bapak Muhammad Khalid Syafriato STMT. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini. Saya Rima Ardianti, NIM D1101151019, jurusan Teknik Pertambangan Angkatan 2015. Akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Identifikasi Bahaya dan Resiko menggunakan metode Hirak pada aktivitas tambang bauksit di PT Aneka Tambang Tbk Tayan Hilir. Latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan daya upaya yang terencana untuk mencegah terjadinya musibah, kecelakaan, dan penyakit yang timbul akibat kerja. PT Aneka Tambang Tbk merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang bergerak di bidang penambangan komoditas bauksit. Kegiatan pada penambangan PT Aneka Tambang Tbk contohnya adalah kegiatan produksi di washing plant. Dalam pelaksanaan kegiatan di PT Aneka Tambang Tbk, masih terdapat kondisi tidak aman dan tindakan kerja tidak aman. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko agar potensi bahaya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dapat diminimalisir. Perumusan masalah. Pertama, apa potensi bahaya yang mungkin terjadi saat kegiatan di washing plant? Kedua, berapa besar tingkat risiko kecelakaan kerja saat kegiatan di washing plant? Ketiga, bagaimana mengendalikan risiko agar kecelakaan dapat diminimalisir? Tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi saat kegiatan di washing plant. Kedua, menganalisis tingkat risiko kecelakaan kerja saat kegiatan di washing plant. Ketiga, merekomendasikan upaya pengendalian agar kecelakaan dapat diminimalisir. Batasan masalah. Pertama, lingkup penelitian meliputi kegiatan di washing plant. Kedua, kegiatan penelitian dilakukan selama 30 hari kerja. Ketiga, tidak menghitung produktivitas alat. Keempat, tidak menganalisis aspek ekonomi. Manfaat penelitian. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan di PT Aneka Tambang Tbk untuk lebih meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bagi karyawan, meningkatkan wawasan karyawan mengenai arti penting pelaksanaan manajemen K3 sehingga dapat meminimalkan kerugian moral dan material yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan. Bagi peneliti, pertama, sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait di masa mendatang. Kedua, mempertajam kemampuan analitik dalam memahami masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, khususnya masalah kecelakaan kerja. Lokasi dan kesampaian daerah penelitian. Secara administratif, lokasi IUP Eksplorasi PT Aneka Tambang Tbk terletak di Dusun Piasa, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk bisa ke lokasi PT Aneka Tambang Tbk, jika perjalanan dimulai dari Pontianak, dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 melalui jalan aspal atau jalan Trans Kalimantan menuju lokasi penambangan selama kurang lebih 2 jam 30 menit dengan jarak kurang lebih 110 km. Ini adalah peta kesampaian lokasi penelitian. Metode penelitian. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, pengumpulan, dan pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode Hirak semi-kuantitatif dengan 3 parameter penilaian yaitu: pertama, kemungkinan atau likelihood, kedua, paparan atau exposure, ketiga, keparahan atau severity. Parameter di atas diambil berdasarkan standar penilaian AS/NZS 4360/1999 yang berasal dari negara New Zealand atau Australia. Ini adalah tabel dari ketiga parameter penilaian tersebut. Selanjutnya, ini adalah tabel penilaian tingkat risiko metode analisis semi-kuantitatif.
Hasil pembahasan. Identifikasi potensi bahaya dan risiko pada aktivitas di washing plant. Peneliti melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko pada aktivitas di washing plant. Kegiatan tersebut meliputi dump truck dumping hopper dengan manuver maju dan mundur, penyemprotan material boksit ketika dumping ke hopper, mengambil batu yang tersangkut di hopper, berjalan di area washing plant, mengambil batu yang tersangkut di jaw crusher, berdiri di atas trommel screen, pembersihan material boksit di bawah trommel screen, mengambil batu yang tersangkut ke dalam trommel screen, kegiatan alat di washing plant, dan yang terakhir pengelasan besi hopper. Ini adalah contoh hasil identifikasi potensi bahaya dan risiko pada kegiatan di washing plant. Peneliti mengambil contoh pada aktivitas mengambil batu yang tersangkut ke dalam trommel screen. Pembahasan identifikasi potensi bahaya dan risiko pada aktivitas mengambil batu yang tersangkut ke dalam trommel screen. Potensi bahaya yang terjadi pada aktivitas mengambil batu yang tersangkut ke dalam trommel screen adalah bahaya tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti safety glove. Hal ini disebabkan karena kelalaian dari karyawan sendiri yang tidak menggunakan APD yang telah disediakan perusahaan. Dari bahaya tersebut dapat menyebabkan risiko tergores benda tajam. Selanjutnya, bahaya lain yang terjadi adalah trommel screen basah dan licin, karena alat ini setiap harinya kontak langsung dengan air dan alat ini berfungsi untuk mencuci material boksit, sehingga hal ini menyebabkan trommel screen basah serta licin. Karyawan yang melakukan pekerjaan mengambil batu yang tersangkut harus memasuki area trommel screen, agar batu yang tersangkut tidak menghambat proses pencucian. Pekerjaan tersebut dapat mengancam keselamatan karyawan karena melihat dari faktor bahaya yaitu dapat menyebabkan risiko terpeleset di trommel screen. Ini adalah tabel analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada kegiatan mengambil batu yang tersangkut ke dalam trommel screen. Pembahasan analisis risiko pada kegiatan mengambil batu yang tersangkut ke dalam trommel screen. Risiko tergores benda tajam. Risiko ini terjadi karena faktor bahaya tidak menggunakan alat pelindung diri seperti safety glove, sehingga bisa menyebabkan terjadinya risiko tergores benda tajam. Bobot nilai kemungkinan dari risiko ini adalah 3, karena terjadi sekali-kali atau kadang-kadang. Nilai paparan dari risiko ini 3, yaitu aktivitas yang terjadi sekali seminggu sampai dengan sekali sebulan. Keparahan yang terjadi pada risiko ini 1, karena apabila risiko terjadi dapat menyebabkan cedera atau penyakit ringan, serta memar bagian tubuh. Maka, total pembobotan pada risiko tergores benda tajam adalah 9. Risiko terpeleset. Terdapat kondisi bahaya yang terjadi pada saat aktivitas mengambil batu yang tersangkut ke dalam trommel screen, yaitu bahaya trommel screen basah dan licin. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya tersebut dapat menyebabkan risiko terpeleset. Bobot nilai kemungkinan dari risiko ini adalah 3, karena terjadi sekali-kali atau kadang-kadang. Nilai paparan dari risiko ini 3, yaitu aktivitas yang terjadi sekali seminggu sampai dengan sekali sebulan. Keparahan yang terjadi pada risiko ini 5, yaitu cedera yang membutuhkan penanganan medis, maka total pembobotan pada risiko terpeleset adalah 45. Ini adalah tabel tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada aktivitas mengambil batu yang tersangkut ke dalam trommel screen. Dan ini adalah grafik penilaian risiko pada kegiatan di washing plant. Selanjutnya, upaya pengendalian risiko pada kegiatan di washing plant. Upaya pengendalian risiko merupakan tindakan rekomendasi untuk meminimalkan kerugian moral dan material yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan. Peneliti melakukan identifikasi bahaya dan risiko, kemudian merekomendasikan pengendalian risiko berdasarkan standar OSHAS 18001.2/2007. Penentuan upaya pengendalian risiko berdasarkan kepada kondisi bahaya dan tingkat risiko yang ditimbulkan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Aneka Tambang (TBK), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, hasil identifikasi bahaya yang terdapat pada aktivitas di area washing plant di PT Aneka Tambang adalah 23 bahaya dengan 25 risiko. Potensi bahaya yang terjadi adalah besi penahan hopper licin, pijakan licin dan tidak menggunakan alat pelindung diri seperti safety helmet, tidak menggunakan APD seperti safety masker, tidak menggunakan APD seperti safety glove, tidak menggunakan APD seperti safety harness, lantai hopper licin, lantai washing plant licin, tanah dan area jaw crusher becek dan licin, atap washing plant rusak, trommel screen basah dan licin,
tidak menggunakan APD seperti airplug maupun airmuff, kebisingan alat, tidak menggunakan alat pelindung diri APD seperti safety goggles. Kedua, penilaian risiko pada aktivitas di area washing plant di PT Aneka Tambang Tbk memiliki tingkat risiko dan dari risiko rendah hingga tinggi. Berikut adalah tingkatan risiko dari sumber bahaya yang telah diobservasi oleh peneliti. Pertama, tingkatan risiko acceptable merupakan tingkat risiko terendah terdapat dalam angka kurang dari 20 pada aktivitas di area washing plant, yaitu risiko tergores benda tajam. Kedua, tingkatan risiko priority 3 terdapat dalam angka 20-70 pada aktivitas di area washing plant. Di antaranya adalah risiko terpeleset, risiko percikan api, dan risiko kesetrum. Ketiga, tingkatan risiko substansial terdapat dalam angka 70-180 pada aktivitas di area washing plant. Di antaranya adalah risiko tergores benda tajam dan risiko gangguan komunikasi. Keempat, tingkatan risiko very high merupakan tingkatan risiko tertinggi dalam angka lebih dari 350 pada aktivitas di area washing plant. Di antaranya adalah risiko dump truck terperosok di hopper, risiko kepala terbentur, risiko terhirup debu, risiko terjatuh dan terpeleset, risiko terpeleset dan terperosok di hopper, risiko tertimpa atap, dan risiko gangguan pendengaran. Ketiga, rekomendasi upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan pada penelitian ini berdasarkan standar OHSAS 18001.2/2007 antara lain adalah: pertama, eliminasi, yaitu melakukan maintenance dengan cara membersihkan setiap area yang memiliki potensi bahaya terjadinya risiko kecelakaan agar setiap bahaya yang menimbulkan risiko dapat diminimalisir. Kedua, substitusi atau pergantian, yaitu mengganti aktivitas atau proses yang menimbulkan bahaya dengan aktivitas yang kurang atau tidak berbahaya seperti pada penelitian ini, yaitu mengganti atap yang sudah rusak dengan yang baru. Ketiga, administratif, yaitu pengendalian yang sangat diperlukan karena pengendalian ini terdiri dari: pertama, karyawan mendapatkan arahan, instruksi, dan prosedur serta pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam melaksanakan pekerjaan. Kedua, melakukan pengawasan selama jam kerja berlangsung. Ketiga, melaksanakan program P2H atau pemeriksaan dan perawatan harian pada setiap unit. Keempat, pembuatan SIMPER atau surat izin mengemudi perusahaan dan KIMPER, kartu izin mengemudi perusahaan. Kelima, pemasangan rambu-rambu membuat dan memasang tanda bahaya agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Keempat, alat pelindung diri atau APD, yaitu selalu menggunakan alat pelindung diri sesuai bidang pekerjaan dan kebutuhan pekerjaan masing-masing seperti safety helmet, safety masker, safety glove, safety harness, airplug maupun airmuff, dan safety goggles. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Aneka Tambang Tbk, maka peneliti dapat menyampaikan saran sebagai berikut. Pertama, pada saat penelitian, sebaiknya kegiatan mengukur tingkat kebisingan harus sesuai standar yang terdapat dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Kedua, dalam melakukan penelitian harus memilih metode yang tepat saat menentukan penilaian risiko, guna mendapatkan hasil yang lebih akurat. Demikianlah presentasi yang saya paparkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.